Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid. Kita masih di pasal yang ketiga tentang alam semesta dan fitrahnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di halaman Rabi'ah wa Thalathun 34. Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala membawakan ucapan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmati beliau. Wa hum khadi'un mustaslimun qanitun muttarrun min wujuhin. Alam semesta itu tunduk, berserah diri, kemudian qanit, terus senantiasa taat, muttarrun, dipaksa untuk senantiasa tunduk karena beberapa sisi. Sisi yang pertama, ilmuhum bihajatihim wa dururatihim ilaihi, karena pengetahuan mereka mereka itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu daruratuhum ilaihi, tidak bisa tidak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Saudara yang saya hormati, alam semesta butuh kepada Allah. Dan ini catatan penting. Kalau alam semesta itu butuh kepada Allah, pelajarannya termasuk diri kita butuh kepada Allah. Sehingga nanti kalau seseorang itu sadar dirinya butuh kepada Allah, nanti bisa menjadi penyemangat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti para ulama sebutkan perkara yang bisa membantu semangat ibadah, salah satunya kesadaran kita butuh kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi alam semesta tunduk karena mereka tahu mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khudu'uhum wastislamuhum lima yajri alaihi min aqdarihi wa masyiatihi. Ketundukan mereka, kepasrahan mereka pada apa yang berjalan atas mereka berupa takdir, berupa kehendak Allah. Kita kalau sudah bicara takdir, gak ada punya kemampuan untuk merubah takdir secara kauni. Karena segala yang terjadi di alam semesta ini, tidak ada satu daun yang berguguran, tidak ada satu binatang pun yang keluar dari dalam bumi. Itu semua gak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, karena setiap kita gak bisa lepas dari ketetapan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kayak takdir kematian. Betapa banyak orang lari dari kematian menuju kematian. Contoh yang lain berkaitan dengan rezeki. Betapa banyak orang mengejar rezeki, ternyata rezeki itu sudah dipersiapkan di rumah. Saudara yang saya hormati, ketundukan mereka itu, berserah dirinya mereka itu karena mereka sadar gak bisa lepas dari ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa alam semesta ini tunduk kepada Allah? Du'a'uhum iyahu indal ittirar. Doanya mereka hanya kepada Allah ketika dalam kondisi terdesak. Semua orang itu kalau terdesak
Itu dhalla ma yad'u min dunihi. Hilang apa yang mereka sembah selain Allah. Kalau dalam Quran Allah kasih permisalan seperti orang yang naik kapal. Hujan lebat, ombaknya besar, tidak tahu arah. Apa yang mereka seru selain Allah hilang langsung. Mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya inabah kauniyah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara kauni. Ya, mukmin, kafir semuanya sesuai dengan pengetahuan mereka. Kalau mukmin, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Kalau orang kafir, God, God. Ya, panggilannya seperti itu. Tapi sesuai dengan pengetahuan yang mereka ketahui, kalau dalam kondisi terdesak, mereka akan menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 sisi ini, saudara yang saya hormati, ketundukan, berserah diri, semua alam semesta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah berlalu. Kalau seseorang sadar alam semesta ini semua tunduk kepada Allah. Pertemuan yang lalu kita rangkumkan faedahnya 4. Pertama, akan semakin tahu betapa maha kuasanya Allah. Langit yang demikian tinggi, gunung yang demikian menjulang, matahari yang demikian besar, semuanya tunduk kepada Allah. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Makanya ulul albab ketika merenungkan ciptaan Allah, apa yang mereka ucapkan? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, kamu tidak ciptakan ini dengan sia-sia. Kalau bahasa Dr. Soleh Fauzan, khuliqat bil haq lil haq. Diciptakan itu dengan kebenaran untuk kebenaran. Ada hikmah. Ya Allah, kamu gak ciptakan ini sia-sia. Subhanaka ma suci engkau, pelihara kami dari api neraka. Lihat kalimat terakhir. Setelah mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, pelihara kami dari api neraka. Di situ saudara yang saya hormati, ada faedah tambahan. Ketundukan alam semesta itu menunjukkan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci, subhanallah, subhanallah. Ini kalimat yang sangat agung dan ini pernah kita sampaikan. Subhanallah, maha suci Allah. Allah disucikan dari segala aib dan kekurangan. Allah maha sempurna. Itu buah yang kedua. Buah yang ketiga, ternyata semua diciptakan itu ada hikmah. Buah yang keempatnya, masa kita mau maksiat? Alam semesta yang demikian besar, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita kecil. Apa kita bisa menembus gunung? Apa kita bisa setinggi gunung? Saudara yang saya hormati, nggak punya kemampuan. Nggak layak seseorang untuk sombong. Ini saudara yang saya hormati secara kauni. Adapun orang yang beriman, lihat penjelasan setelahnya. Wal mu'minu yahda'u li amri bihim tau'an kadzalika lima yuqaddiruhu alaihi minal masaibi fa innahu yaf'alu indal masaib ma amara bihi minas sabri wa ghairihi tau'ah. Kalau orang yang beriman tunduk kepada perintah Allah, itu sukarela, gak dipaksa. Demikian pula ketika Allah tentukan baginya takdir, ditakdirkan berupa musibah, maka orang yang beriman itu melakukan ketika mendapatkan musibah apa yang diperintahkan berupa sabar dan selainnya sukarela. Coba bandingkan dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu berkaitan dengan musibah, tunduk mereka. Tapi tunduknya karena itiror, karena kepeksa. Bir, kok kamu ya mendapatkan kehidupan seperti itu masih kamu jalani? Kan banyak di berita itu. Orang kafir itu saking miskinnya negeri itu bikin kue itu dari tanah. Tanah liat dibikin kue, dimakan. Kalau ditanya, kok bisa sabar? Kondisi kok. Tapi beda orang yang beriman. Kalau mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ketetapan berupa masaib, musibah, mereka terima dengan sukarela. Mereka terima dengan sukarela, walaupun menjalaninya pahit. Tapi saudaraku yang saya hormati, mereka terima dengan ridho, mereka jalani dengan sabar. Maka muslim lillahi tau'a, maka dia tunduk berserah diri kepada Allah secara sukarela. Khadi'un lahu tau'a, mereka pun juga tunduk kepada Allah secara sukarela. Ini saudaraku yang saya hormati penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Makanya kalau seorang sabar karena sebab kepeksa, itu tidak bernilai pahala. Kayak orang yang diberikan musibah sementara dia sabar, sabarnya karena kondisi. Mangan sego atos kayak gitu, apa ya kolu. Lah pira kolu onone cuman itu. Tapi tidak ihtisab. Makanya Nabi SAW ketika cucu beliau meninggal, dihabarkan kepada beliau SAW. Beliau kasih nasihat, perintahkan kepada dia sabar, perintahkan supaya dia mengharapkan pahala. Orang yang beriman kesabarannya sukarela mengharapkan pahala. Wal kafiru yahda'u li amri rabbil kauni. Tapi kalau orang kafir tunduknya kepada Allah itu, kepada perintah Allah itu hanya secara kauni. Secara kauni, nggak ada nilai. Demikian pula sujudul kainatil maksudi. Sujudul kainati al maksudu bil khudu', sujudu kulli syai'in bihasabihi, sujudun yunasibuhu wa yatadammanul khudu'u li rabbi, wa tasbihu kulli syai'in bihasabihi hakikatan la majaza. Kemudian sujudnya semua yang ada. Yang dimaksudkan di situ ketundukan. Jadi kalau yang di langit dan di bumi semua itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduknya di situ, sujudnya di situ, itu tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sujud itu sesuai dengan keadaannya. Sujudnya sesuai dengan kandungan ketundukan kepada Allah. Tasbihnya segala sesuatu ya sesuai dengan sesuatu itu. Dan ini hakikatan la majaza, sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang bersifat majazi. Pohon sujud, tapi sujudnya sesuai dengan keadaan pohon, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih, tapi tasbihnya itu sesuai dengan keberadaan pohon. Itu namanya ketundukan secara kauni. Saudara yang saya hormati, la inti ketundukan secara kauni itu surat Al-Imran 83. Itu pelajarannya. Coba lihat di surat Al-Imran ayat yang ke-83. Afa ghaira dinillah yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Kata Allah, apakah selain agama Allah yang mereka inginkan? Sementara kepada Allah berserah diri Islam secara kauni. Siapa yang di langit dan di bumi, sukarela maupun terpaksa, kepada Allah mereka dikembalikan. Kepada Allah mereka dikembalikan. Bahasa kita, kalau mau lebih simpelkan, kamu mencari agama selain Allah, kok bisa? Wong di langit dan di bumi itu semua tunduk kepada Allah. Kenapa kamu nggak pilih agama Allah? Kalau lebih simpel lagi, seperti yang kita simpulkan tadi, semua tunduk kepada Allah secara kauni. Kamu mau maksiat? Mau maksiat kepada Allah? Saudara yang saya hormati, apa selain agama Allah yang mereka inginkan? Nah, sekarang ini kasih pertanyaan coba kepada mereka yang mereka tidak terima syariatnya Allah, tidak terima aturannya Allah, tidak terima agamanya Allah. Kasih pertanyaan. Itu matahari kok terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Matahari tunduk? Iya. Sebesar matahari saja tunduk kepada Allah, kok bisa-bisanya kamu congkak? Saudara yang saya hormati, ini intinya. Intinya supaya seseorang tahu. Fadzakara subhanahu islamal kainati tau'a wa karha li'anal makhluqati
jami'aha muta'abbidatun lahu at-ta'abbudat tammah. Allah sebutkan alam semesta ini tunduk kepada Allah, sukarela maupun terpaksa. Karena makhluk itu semuanya beribadah kepada Allah dengan peribadatan secara sempurna. Sawaun aqarral mukirru bidzalika wa ankarahu. Baik orang yang mengaku itu mengakui atau mengingkari. Mereka semua itu madinun lahu mudabbarun. Mereka menghamba kepada Allah, diatur oleh Allah. Semua seperti itu. Ya kayak pohon. Ada itu pohon itu sekali berbuah mati. Ya, mereka tunduk itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu madinun mudabbaruna lillah. Fahum muslimuna lahu tau'a wa karha. Wa laisa li ahadin minal makhluqat. Iya. Wa laisa li ahadin minal makhluqat khurujun amma sa'ahu wa qadarahu wa qadahu. Wala haula wala quwata illa billah. Kata Syekh, enggak ada seorang pun dari makhluk keluar dari apa yang Allah kehendaki. Keluar dari apa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak hujan di musim panas, enggak ada yang protes itu. Bukannya hujannya, loh pipi itu ini ya Allah ini. Masa saya disuruh turun di musim panas? Enggak ada. Di musim hujan kok panas? Sesuai dengan ketetapan Allah. Semuanya enggak ada yang keluar dari takdir, ketetapan, wala haula wala quwata illa billah. Wa huwa rabbul alamin. Enggak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Dan Allah itu Rabb semesta alam, pemiliknya, yusarrifuhum kaifa yasha, yang mengatur sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa huwa khaliquhum kullahum. Allah pencipta mereka semuanya. Wa bari'uhum wa musawwiruhum, kemudian yang membentuk. Kemudian wakulun masiwahu fawa marbubun masnuun. Semua apa yang selain Allah itu dicipta, diatur. Mafturun, difitrahkan, fakirun, butuh, sangat butuh ini fakir. Muhtajun, butuh. Mu'abbadun, makhurun, beribadah kepada Allah kemudian dipaksa tunduk. Makanya dari situ orang hanya berucap subhanahul wahidul qahhar al khaliqul bari'ul musawwir. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha suci, suci, disucikan dari segala aib dan kekurangan. Allah zat yang maha sempurna. Allah al-wahid, satu-satunya zat yang maha esa. Allah al-qahhar, zat yang bisa menundukkan. Semuanya Allah tundukkan. Semuanya Allah tundukkan. Pencipta, kemudian bari, ya, memiliki makna sama dengan pencipta, kemudian wal musawwir, yang membentuk. Ucapan kita cuma seperti itu. Subhanahul wahidul qahhar al khaliqul bari'ul musawwir. Jamaah hormati, selesai penjelasan beliau. Ya, ini semua alam semesta tunduk kepada Allah. Kalau kita sombong, apa sih yang mau disombongkan? Sombong itu kalau punya kemampuan saja tercela, apalagi kita nggak punya kemampuan. Makanya dalam hadis itu termasuk orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cela itu ailun mustakbir, orang fakir sombong. Kalau orang kaya sombong boleh apa enggak? Enggak boleh. Tapi orang masih maklumi. Gaya meni sapa to? Bose no. Wong sugih ya, masih dimaklumi. Masih ada yang dia banggakan, tapi fakir sombong. Coba kita kembali kepada diri kita sendiri. Semua alam semesta tunduk, kok kita sombong? Siapa sih kita ini? Jamaah yang hormati, tidak sepantasnya kita congkak. Harusnya seperti dalam ayat afa ghaira dinillah yabghun. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pasal yang keempat, fi bayani manhajil Quran fi isbati wujudil khaliqi wa wahdaniyatihi. Penjelasan tentang metode Quran dalam menetapkan adanya sang pencipta. Berkaitan dengan sang pencipta itu Maha Esa. Sang pencipta itu Maha Esa. Bagaimana menetapkannya? Kata beliau Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, manhajul Quran fi isbati wujudil khaliqi wal wahdaniyatihi
huwal manhajul ladzi yatamasya ma'al fitril mustaqimati wal uquli salimati wa dzalika bi iqamatil barahini sahihati allati taktani ubil uqulu wa taslamu bil khusum. Ini inti ini. Kata beliau, jalan Quran dalam menetapkan adanya Sang Pencipta, adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang atau metode yang berjalan bersama fitrah yang lurus. Orang itu kalau fitrahnya masih lurus, tidak kepengaruh orang tua, tidak kepengaruh lingkungan, tidak kepengaruh teori, itu pasti yakin ada Sang Pencipta. Pasti dia akan yakin Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang Maha Esa. Tapi syarat yang pertama, fitrahnya lurus. Fitrahnya lurus. Iya. Sampai di pertemuan yang lalu, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir di atas fitrah. Baru kedua orang tuanya mempengaruhi menjadi yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, Yahudi, Nasara atau Majusi. Metode Quran dalam menetapkan pencipta, keesaan Allah sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Makanya saudara yang saya hormati, secara fitrah itu enggak ada yang mengingkari adanya pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, sombong. Kalau enggak sombong, pura-pura tidak tahu. Ya, sementara dalam hatinya mereka yakin. Ini yang pertama. Yang kedua, metodenya berjalan sesuai dengan akal yang masih selamat. Akalnya masih selamat. Nanti dibuka pola pikirnya. Ya. Kalau seorang akalnya masih belum rusak, dia akan yakin ada Sang Pencipta, Allah Maha Esa. Wa dzalika bi iqamatil barahini shahihah, dengan ditegakkan bukti yang benar. Saking benarnya bukti ini, nggak ada yang bisa menolak. Nanti akan dibawakan anak kecil. Anak kecil itu kan lugu, polos. Itu mengakui itu. Saking benarnya bukti ini. Kalau seseorang itu sudah dibukakan berkaitan dengan bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, Allah satu-satunya pencipta, nggak bisa bantah. Pertemuan yang lalu pernah kita sampaikan dialog Ibrahim dengan raja yang kafir ketika itu. Ibrahim, sapa sesembahan? Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Oh, saya bisa menghidupkan, mematikan. Kemudian Ibrahim mengatakan, Tuhanku itu yang mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Coba kamu rubah datangnya dari arah barat. Nggak bisa itu. Fabuhitalah di kafar. Orang kafir langsung kelakep, nggak bisa ngomong. Saudara yang saya hormati, sesuai dengan akal yang sehat, ditegakkan hujah yang benar. Hujah yang benar itu taktani ubihal ukulu. Akal-akal merasa puas, merasa rela. Wis maharam saya. Demikian pula selamat dari perdebatan. Nggak ada yel-yelan, nggak ada pencipta. Ya, kalau ada orang mengatakan nggak ada pencipta, pertanyaan kita cuma dua. Iki mesti wis kepengaruh teori rusak. Kemungkinan yang kedua, ucul dari rumah sakit jiwa itu, rawaras. Saudara yang saya hormati, demikian. Kemudian yang pertama, minal ma'luli bidarurah anal haditha la budalahu min muhdis. Pertama sudah dimaklumi dengan pasti, darurah itu tidak bisa tidak. Kejadian pasti ada yang mengadakan. Saudara yang saya hormati, itu ketetapan yang pasti dimaklumi secara fitrah. Sampai anak kecil. Dr. Shalih Fauzan kasih contoh. Kalau ada anak kecil kamu pukul atau dipukul oleh seorang pemukul, wahwa ghafilun la yubshiruhu, dia kondisinya nggak lihat, diketak dasi komburi itu. Setelah itu yang ngetak lari. Coba lihat apa ucapan si anak kecil itu. Sing ucapan anak kecil itu
langsung dia akan berucap, man dorobani, siapa yang memukulku? Siapa yang telah memukulku? Spontan. Kenapa? Karena anak itu difitrahkan kalau ada kejadian, ada yang menjadikan. Kalau kita katakan lam yadribka ahadun, gak ada yang memukulmu, gak ada, maka akal anak itu gak akan terima. Mosok jelas sirahku diketak gini kok, gak ada yang memukul. Ada kejadian min ghairi muhdits, itu akalnya gak akan terima. Anak kecil. Tapi kalau disampaikan fulan dorobaka, si fulan yang telah memukulmu, dia nangis. Hatta yudroba doribu, sampai yang memukul itu wis meneng tak ketaki genti, baru dia. Saudara yang saya hormati, ini sesuai dengan fitrah. Ini kejadian pukulan kepada anak. Coba merenungkan kejadian alam semesta. Kejadian di alam semesta demikian besar, demikian rapi, demikian teratur. Mau dibohongi sama orang, bumi itu apa toh? Oh, itu dari dulu itu ada planet-planet muter, bertabrakan, akhirnya jadilah bumi. Saudaraku yang saya hormati, wong demikian besar, ada ketundukan, ada ketaatan, mosok terjadi dengan sendirinya. Akal kita nggak akan bisa terima. Ya kayak sekarang ini masjid Tiban, sumur Tiban. Tiban dari mana? Ya kalau orang berakal, mosok ada cor-coran kayak gitu, keramikan kayak gitu, terjadi dengan sendirinya. Sesuatu yang terjadi secara teratur menunjukkan Anda pencipta. Makanya dalam ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka dicipta tanpa pencipta, atau diri mereka sendiri yang membuat diri mereka sendiri? Saudara yang saya hormati, hada taksimun hasil. Ini pembagian yang dibatasi. Cuma dua. Dicipta tanpa pencipta, bikin diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala datangkan bisighatil istifhami ingkari, dengan lafaz istifham ingkari, pertanyaan tapi maknanya ra mungkin, untuk menjelaskan anna hadil muqaddimat maklumah bidarirah, bahwasanya semua yang ada ini itu dimaklumi secara pasti, gak mungkin diingkari. Ketika bertanya am khuliqu min ghairi syai'in, apakah dicipta tanpa pencipta? Saudara yang saya hormati, orang akan mengatakan gak mungkin. Mosok ada sesuatu gak ada yang bikin? Gak mungkin. Ada meja, ini meja tahu-tahu pohon itu alus dewe kemudian nyambung dewe gitu. Gak mungkin. Ya. Kemudian pertanyaan keduanya, diri mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri, lebih tidak mungkin. Kita ada, kan ini pernah kita sampaikan penjelasan Saimin. Kita ada ini sebelumnya nggak ada. Semua kita mengalami fase 5. Pertama, lam yakun syai'an madhkura, bukan sesuatu yang disebut. Kedua, alam kandungan. Ketiga, alam dunia. Keempat, alam barzah. Kelima, negeri akhirat. Kita saat ini ada, Pak, umurnya berapa? 45. Coba tambahkan 45, 9 bulan, 10 hari, dia nggak pernah disebut. Nggak ada. Kalau secara akal, coba kembali al-uqulus salimah, akal yang masih waras. Sesuatu yang nggak ada bisa mengadakan sesuatu. Lah wong nggak ada kok mengadakan sesuatu, itu bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan akal. Oh nggak ada kok. Makanya kalau matematika 0 kali berapa? 0 ping 1 0, 0 ping 1 0. Lah wong nggak ada kok, mau dikalikan berapa ya tetap nggak ada. Saudara yang saya hormati, ini secara akal, maka kilal amro ini batil. Setiap dari dua perkara ini batil. Fata'ayyanal anna lahum khalaqahum, menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka itu memiliki pencipta. Yang menciptakan diri mereka tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pencipta yang lain. Sekarang tanya lagi, kok langsung dicap yang menciptakan Allah?
Katanya selainnya nggak bisa mencipta. Ya, saudara yang saya hormati, lihat dalam Quran. Pertama surat Luqman ayat 11. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min dunihi. Ini ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan selain Allah. Tantangan ini. Kalau ada tantangan seperti itu, saudara yang saya hormati, kalau memang ada, pasti kan orang langsung ngacung. Di dunia itu kalau ada tantangan kan begitu. Ada tantangan seperti itu. Katanya ada yang kebal senjata, ini tak sediakan uang, langsung ngacung itu. Allah menantang, ini ciptaan Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ard. Coba perlihatkan kepadaku apa yang mereka cipta di bumi ini. Ayat yang ketiga. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahar. Apakah mereka jadikan bagi Allah sekutu yang bisa mencipta seperti ciptaan Allah? Ya, menyerupai ciptaan atas mereka. Katakan Allah pencipta segala sesuatu dan Allah Al-Wahidul Qahar, Zat yang Maha Esa lagi Maha mampu menundukkan. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'ulah. Sesungguhnya yang mereka seru selain Allah gak bisa mencipta walaupun seekor lalat. Walaupun mereka semua kumpul bersepakat, ayo gawe laler, sepakat, gak mampu itu. Saudara yang saya hormati, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'a wa hum yulaqun. Yang mereka seru selain Allah itu tidak bisa menciptakan sesuatu, mereka sendiri dicipta. Mereka sendiri dicipta. Makanya di ayat terakhir surat An-Nahl ayat 17, afaman yahluku kaman la yahluk afala tadakkarun. Apakah zat yang bisa mencipta seperti zat yang tidak bisa mencipta? Ini tidakkah mereka sadar? Korailing Thomas. Kok bisa-bisanya nyembah selain Allah? Apa bisa selain Allah mencipta? Enggak bisa. Saudara yang saya hormati, demikian. Wa ma'ahada tahadi al-mutakarriri, ya, lam yadda ahadun ana khalaqa syai'a wala mujarrada da'wah. Maka seiring tantangan yang berulang, ternyata nggak ada itu yang mendakwa bisa mencipta sesuatu. Padahal diulang-ulang sama Allah. Kalau bisa aruni, duduhno bahasa kita. Mana? Nggak ada. Apalagi kok bisa mencipta, mendakwa saja nggak bisa kok. Nggak bisa. Fadlan an itsbati dzalika, lebih-lebih lagi ditetapkan sebagai pencipta. Maka jelas Allah Subhanahu huwal khaliqul wahdah la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala semata itu yang pencipta, yang tidak ada sekutu baginya. Jamaah yang saya hormati, poin yang pertama, ini penetapan Allah pencipta itu sesuai dengan fitrah yang lurus. Sesuai dengan fitrah yang lurus, akal yang waras. Orang kalau sudah dikasih pertanyaan seperti ini, wis kelakep. Ya, nggak bisa jawab. Penetapan yang pertama. Yang kedua, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah Maha Esa, intidamu amril alam kullihi wa ihkamihi, keteraturan urusan alam semuanya, kesempurnaan. Adallu dalilin ala anna mudabbirahu ilahun wahid wa rabbun wahid la syarikala lahu wala munazza. Semerupakan dalil yang paling tegas bahwasanya pengaturnya itu cuma satu, penciptanya cuma satu, nggak ada sekutu baginya, wala munazza, dan tidak diperselisihkan. Ya, makanya dalam ayat matahadallahu min walad wa makana ma'ahu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dum ala ba'd.
Allah tidak menjadikan anak. Karena Allah kalau punya anak berarti nggak suci. Iya, karena anak itu kebutuhan. Nanti akan diterangkan kalau punya anak berarti butuh istri. Apa ada anak yang terlahir tanpa ibu? Nggak ada. Saudara yang saya hormati, Allah tidak menjadikan anak. Tidak ada bersama Allah sesembahan pun. Kalau ada sesembahan selain Allah, maka akan pergi setiap sesembahan itu yang pertama dengan apa yang dia ciptakan. Kalau Tuhan itu dua, nanti masing-masing mengklaim untuk wilayah sana yang nyipta kamu, wilayah sini yang nyipta kami. Berarti kamu di sana, saya di sini. Itu klaimnya kan seperti itu. Yang kedua, nanti la'alla ba'dum ala ba'd. Sebagian itu akan tinggi sombong kepada sebagian yang lain. Apa maksudnya? Ya, Tuhan itu ya satu. Kalau kamu punya kuasa di sini, saya punya kuasa di sini, kekuasaan kamu tak rebut. Atau kekuasaanku mbok rebut. Itu kalau ada dua Tuhan. Maka ilal haq la budda yakuna khaliqan fa'ila. Sesembahan yang benar satu keharusan mencipta. Kalau ada sesembahan yang lain yang berserikat dalam kepemilikan, maka saudaraku yang saya hormati, perbuatan dan penciptaan itu kalau ada yang lain, nanti fala yardo syirkata ilahi akhar ma'ahu. Pertama nggak akan ridho persekutuan peribadatan sesembahan yang lain bersamanya, nggak mungkin ridho. Yang kedua, nanti akan berusaha untuk menundukkan yang lain, dikuasai. Kalau nggak mampu lagi, masing-masing akan membawa kekuasaan dan ciptaannya sendiri-sendiri. Kama yanfaridu mulukud dunya ba'du min ba'd an ba'd bimulkihi. Sebagaimana penguasa dunia. Ya tiga itu tadi. Pertama akan menundukkan yang lain. Kalau Tuhan itu ada dua. Ya, kedua, nanti setiap masing-masing akan membawa ciptaan dan kekuasaannya. Yang ketiga, saudara yang saya hormati, kemungkinan yang ketiga, sesembahan itu cuma satu yang ngatur, ya kaifa yasha, sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Sehingga sesembahan yang benar, ya itu hanya Allah wahum abidun, sementara mereka itu hambanya. Ini kenyataan. Jadi poin yang kedua, keteraturan alam semesta itu menunjukkan Allah satu-satunya zat yang Maha Esa. Ini masih panjang seputar tentang tauhid rububiyah, itu penguat kita. Jadi rububiyah itu pondasi pokok dalam sempurnanya pentauhidan uluhiyah. Kalau orang pengen sempurna uluhiyahnya, rububiyahnya dia sempurnakan. Tapi kalau orang sempurna rububiyahnya, dia tidak mengisahkan Allah dalam masalah ibadah, gak terangkat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.